Hey hello, balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Tuan Muda Yun. Di part sebelumnya, kita sudah mendengarkan pertarungan antara Yun Xiao dengan dua orang penguasa pulau Xian Kong dan berakhir munculnya penguasa pulau pertama. Lalu setelah itu Yun Xiao memang dibantu oleh penguasa pulau kedua ya, sehingga dia dalam tanda kutip selamat. Dan setelah itu Yun Xiao kemudian kembali ke tempat pameran harta karun. Nah, hari ini kita akan lanjutkan lagi pameran harta karun di Pulau Xian Kong. Memang unik bahwa sekalipun ada banyak kekacauan, tapi pameran tetap berjalan. Langsung aja tanpa basa-basi, kita lanjutkan di part 142. Zhao Wenzhan memandang kerumunan orang sambil tersenyum. Selamat datang kembali di pertemuan harta karun ini. Mereka yang masih berdiri di sini adalah pemenang sejati. Mari kita mulai sesi terakhir. Seorang gadis cantik melangkah ke panggung. Dia membawa nampan di tangannya. Sosoknya anggun, senyumnya pun memikat, seolah dia sendiri adalah harta yang langka. Zhao Wenzhan membuka kain merah di atas nampan. Di dalamnya semangkuk porselen putih terlihat. Sekilas, semua tampak biasa saja. Tidak ada pola tertentu, tidak ada keunikan yang mencolok. Namun tak seorang pun berani meremehkannya. Karena kalau itu adalah benda yang biasa saja, Zhao Wenzhan tidak akan mungkin mengeluarkannya di sini. Dan tubuh Yun Xiao bergetar hebat. Dia hampir berdiri di tempat duduknya. Matanya membesar, dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Zhao Wenzhan mengangkat mangkuk itu dengan hati-hati. Mangkuk ini disebut mangkuk nasi putih biasa. Ini adalah sebuah karya dari alkemis agung ras manusia ratusan tahun yang lalu. Seperti dugaanku, gumam Yun Xiao. Dia tak mampu menyembunyikan keterkejutan di wajahnya. Dia tak menyangka bahwa benda itu akan muncul di sini. Zhao Wenzhan berdiri di atas panggung. Dia menjelaskan dengan tenang. Mangkuk ini bukan sekedar tempat biasa. Ini adalah alat susunan tingkat tertinggi. Dia memiliki dua fungsi utama. Pertama, menyerap senjata dan harta karun tingkat tinggi milik lawan. Kedua, membentuk formasi pertahanan yang bahkan sulit ditembus oleh martial sovereign tingkat tinggi. Mendengar itu, banyak cemoohan dan ketidakpuasan yang terdengar. Kalau bukan senjata ofensif, apa gunanya? Apa kita harus membawa mangkuk itu kemana-mana untuk merampas harta milik orang lain? Bukankah katanya bisa dipakai makan juga? Lumayan itu. Kerumunan ras laut tampak riuh oleh ejekan. Jelas mereka kecewa. Bagi ras laut, nilai senjata itu sangat sederhana. Yang paling berharga tentu saja senjata ofensif. Sementara, untuk alat susunan seperti ini hampir tak dianggap oleh mereka. Tapi Yun Xiao sampai menelan ludah. Hanya dia satu-satunya orang yang benar-benar memahami nilai dari mangkuk nasi putih biasa. Itu adalah artefak legendaris yang mampu merasakan keberadaan harta langit dan bumi, serta artefak yang syarat akan energi spiritual dan dapat menyedotnya dari jarak jauh. Kemampuannya sendiri bisa dikatakan nyaris menentang surga. Di kehidupan sebelumnya, Tuan Muda Yun pernah menelusuri catatan tentang benda ini. Dan benda ini tampaknya memiliki keterikatan khusus dengan material pembuatnya. Itulah sebabnya
hampir mustahil untuk membuat tiruannya. Di atas panggung, Zhao Wenzhan mengabaikan semua ejekan. Dia berkata, harta ini milik Pulau Xiankong. Kualitasnya termasuk yang terbaik. Siapapun yang ingin menukarnya, cukup keluarkan barang dengan nilai yang setara. Ah, Tuan Wenzhan, simpan saja mangkuk itu untukmu. Cepat lanjutkan, tunjukkan harta yang berikutnya. Ketidakpuasan semakin memuncak. Namun, seorang anggota ras laut bertubuh gemuk tiba-tiba terbang ke atas panggung. Dia mengeluarkan sebuah batu merah raksasa. Batu itu jatuh ke atas panggung. Ini batu darah naga. Kutukar dengan nasi putih biasa itu. Bagaimana Tuan Wenzhan? Kerumunan ras laut tentu saja gempar. Batu darah naga? Semua orang sampai berdiri. Dan ukurannya sangat besar. Kemungkinan batu itu berasal dari darah naga yang telah membatu sepenuhnya. Wajah Xiangxi seketika menjadi gelap. Tatapannya pun terlihat dingin. Yun Xiao melirik batu itu dan menggelengkan kepala ringan. Dia menoleh ke arah Xiangxi dan tersenyum tipis. Kemurnian darahnya bahkan tak sebanding dengan milikmu. Kalau kamu menyumbangkan sedikit saja darahmu, kau bisa kaya raya. Xiangxi mendengus dingin. Wajahnya semakin pucat. Dia memilih diam. Bagi ras laut, darah naga adalah harta yang luar biasa. Harta itu setara dengan material surgawi tingkat tinggi yang mampu meningkatkan kekuatan secara drastis. Makanya, dulu setetes darah Xiangxi yang jatuh ke laut saat bertarung dengan Yun Xiao bahkan sampai memicu perebutan besar. Ras laut yang menelannya akan langsung mengalami mutasi, berubah menjadi predator yang ganas. Dan kini, batu darah naga sebesar itu muncul di sana. Tentu, hal itu memicu keserakahan dari semua orang. Benarkah itu batu darah naga? Siapa orang gila yang mau menukarnya dengan mangkuk seperti itu? Hei, aku punya senjata tingkat 9. Mau bertukar denganku? Aku juga punya senjata tingkat 9 menengah. Tukar saja denganku. Kerumunan ras laut mulai ricuh. Semua orang ingin mendapatkan batu darah naga. Zhao Wenzhan mengangkat tangannya dan berkata, "Tenang." Dia menatap batu itu dan berkata pelan, "Batu ini memang berharga. Ukurannya pun besar. Dia juga mengandung esensi naga bumi. Tapi sayangnya, ini hanya naga bumi." Zhao Wenzhan menggelengkan kepala dan tampak menyesal. Wajah anggota ras laut gemuk itu langsung berubah. Meskipun naga bumi, tetap saja ini langka. Apa tidak cukup untuk ditukar dengan mangkuk itu? Zhao Wenzhan menjawab singkat, "Tidak cukup." Mendengar itu, kerumunan ras laut kembali gempar. Wajah mereka kian memucat, dipenuhi amarah dan juga ketidakpercayaan. "Tuan Wenzhan, apa yang sebenarnya kau inginkan? Aku akan menukarnya." Banyak yang mulai berteriak, namun beberapa orang mulai curiga. Jangan-jangan ini tipu daya. Mereka sengaja membuat kita menukar mangkuk itu. Begitu mangkuk itu di tanganku, aku akan menukarnya dengan batu darah naga. Benar, pasti begitu. Beberapa anggota ras laut mulai mengangguk setuju dengan pendapat ini. Sementara itu Yun Xiao menggelengkan kepala pelan. Sebagai seorang alkemis tingkat 9, Zhao Wenzhan pasti tahu nilai sebenarnya dari nasi putih biasa. Kemungkinan besar dia bahkan tidak berniat menjualnya. Dia hanya mau memamerkannya.
Tapi Yun Xiao tampak ragu sejenak. Dia benar-benar menginginkan benda itu. Tanpa banyak berpikir, tubuhnya berubah menjadi cahaya dan langsung naik ke atas panggung. Zhao Wenzhan tersenyum saat melihatnya. Oh, Tuan Muda Yun Xiao akhirnya bergerak. Saya sangat menantikan hal ini. Kira-kira apa harta yang akan Anda keluarkan kali ini? Yun Xiao berdiri diam. Di benaknya berbagai harta melintas satu persatu. Dia punya banyak harta yang nilainya melampaui nasi putih biasa. Tapi semuanya adalah harta tingkat transenden. Dan tentu nilainya tak tergantikan. Tak satu pun bisa ia lepaskan begitu saja. Akhirnya Yun Xiao mengangkat tangannya. Sebuah slip giok muncul dan kemudian ia melemparkannya ke depan. Aku akan menukarnya dengan ini. Sebagai gantinya aku ingin nasi putih biasa. Bagaimana menurutmu Tuan Wenzhan? Oh, menarik. Zhao Wenzhan menangkap slip giok itu. Rasa ingin tahu langsung memenuhi wajahnya. Melihat kepercayaan diri Tuan Muda Yun Xiao, saya menjadi semakin penasaran. Di dunia ini memang banyak teknik kultivasi, tapi yang layak ditukar dengan benda ini sangatlah sedikit. Yun Xiao tersenyum dan berkata, "Lihat saja dulu." Zhao Wenzhan mengangguk dan menempelkan slip giok itu ke dahinya. Hah? 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 3 seruan keluar berturut-turut. Semakin lama, semakin terkejut dia. Wajah Zhao Wenzhan berubah drastis, seolah dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Di sisi lain, wajah Beiming Kang Tian seketika menjadi gelap. Matanya menyala dengan penuh amarah yang nyaris tak terkendali. Dia sudah menebaknya. Sementara itu, kerumunan di bawah panggung pun dipenuhi rasa penasaran. Apa sebenarnya isi dari slip giok itu? Bagaimanapun, batu darah naga sebesar itu ditolak, tapi teknik semacam ini benar-benar membuat Zhao Wenzhan tampak tertarik. Bahkan tangan Zhao Wenzhan mulai gemetar. Keringat dingin mengalir di dahinya. Ini benda ini asli? Yun Xiao tersenyum samar. Dia berkata, "Dengan kemampuanmu, seharusnya kau bisa menilainya sendiri. Aku memang memberikan pembatas pada bagian inti, tapi itu seharusnya tidak mengganggu penilaianmu." Glek. Suara Zhao Wenzhan menelan ludah terdengar dengan jelas. Seluruh ruangan itu menjadi semakin gelisah. Semakin misterius reaksi dari Zhao Wenzhan, hal itu juga semakin membuat rasa ingin tahu semua orang meningkat. Apa yang sebenarnya diberikan oleh Yun Xiao? Dan apa yang sebenarnya diberikan oleh Yun Xiao adalah teknik penempaan tubuh tiran. Walaupun tidak lengkap, tapi teknik itu cukup untuk mengguncang dunia. Dari sudut pandang Yun Xiao, dia telah menempuh jalannya sendiri dengan membuka gerbang tubuh. Ia tidak lagi membutuhkan teknik ini. Selain itu, apa yang dia berikan sama dengan yang ia berikan kepada keluarga Beiming sebelumnya. Yang artinya, memberikan teknik itu bukanlah kerugian yang besar, karena itu bukanlah teknik yang lengkap. Bagi Yun Xiao, hampir tidak ada kerugian yang berarti. Dan bagi Yun Xiao, kalau itu bisa ditukar dengan nasi putih biasa, maka itu akan sangat menguntungkan. Tapi saat ini, masalah sebenarnya ada pada Zhao Wenzhan. Maukah dia menerimanya atau tidak? Dan seperti yang diduga Yun Xiao sebelumnya, bahwa nasi putih biasa itu
awalnya hanya ingin dipamerkan dan bukan untuk ditukar. Yun Xiao mengamati ekspresi Zhao Wenzhan. Dia kini tersenyum pahit. Tuan Muda Yun Xiao, keputusan ini sudah ada di luar wewenang saya. Saya harus meminta persetujuan dari penguasa pulau pertama. Silahkan saja, jawab Yun Xiao dengan santai. Zhao Wenzhan lalu mengirimkan transmisi suara. Bibirnya bergerak, tapi tak satu pun kata terdengar. Jelas, dia menggunakan metode rahasia untuk mencegah penyadapan. Hal ini justru membuat semua orang semakin tersiksa oleh rasa penasaran. Dan beberapa saat kemudian, ekspresi Zhao Wenzhan berubah beberapa kali. Akhirnya, dia mengangguk pelan dan menatap Yun Xiao. Penguasa pulau pertama menyetujui pertukaran ini. Sontak seluruh tempat itu meledak oleh keributan. Mereka bertanya-tanya tentang teknik macam apa yang bisa digunakan untuk menukar harta sebesar itu. Bahkan anggota ras laut bertubuh gemuk langsung melangkah maju dengan marah. Tuan Wenzhan, ini tidak adil. Katakan, apa yang dia berikan? Bagaimana bisa itu lebih berharga daripada batu darah nagaku? Kata-kata itu disambut oleh ras laut yang lain. Benar, jelaskan pada kami. Jangan hanya diam. Wajah dari para ahli ras laut tampak dipenuhi ketidakpuasan. Tapi Zhao Wenzhan mengangkat tangan dan berkata, pertukaran harta adalah urusan pribadi. Tidak ada kewajiban untuk mengungkapkan isi transaksinya di sini. Seketika aura yang kuat menyelimuti seluruh tempat itu. Para penjaga pertemuan harta karun ini telah bergerak. Dan merasakannya, kerumunan ras laut terpaksa diam. Walaupun wajah mereka masih tampak penuh dengan ketidakpuasan. Zhao Wenzhan melirik ke arah Yun Xiao. Tuan Muda Yun Xiao, tolong lepaskan pembatasnya. Yun Xiao tersenyum dan mengirimkan metode untuk membuka segel itu melalui transmisi suara. Zhao Wenzhan segera memindai kembali slip Gyo itu, dan segel demi segel pun terbuka. Ekspresinya berubah-ubah, dari serius menjadi terkejut dan kemudian diakhiri dengan kegembiraan yang tak terbendung. Tubuhnya bahkan sampai gemetar. Benar, ini sungguh luar biasa. Setelah pembatas akhir terbuka, dia pun tertawa keras. Tidak heran kalau Tuan Muda Yun Xiao memiliki kekuatan seperti ini. Ternyata, Anda sungguh menguasai teknik tubuh yang luar biasa. Yun Xiao hanya tersenyum tipis tanpa memberikan jawaban. Dia mengambil kembali nasi putih biasa, lalu memeriksanya sejenak dan memastikan keasliannya. Setelah itu, barulah dia kembali ke tempat duduk dengan tenang. Di sampingnya, peri air tak mampu menahan rasa ingin tahunya. Dia bertanya, teknik apa yang kau berikan? Yun Xiao sedikit membungkuk dan menjawabnya pelan. Hanya teknik penyempurnaan tubuh. Mendengarnya, peri air mengangguk, seolah dia mengerti. Tapi wajahnya perlahan memerah. Barusan saat Yun Xiao berbisik, nafasnya menyentuh pipi peri air. Perasaan asing muncul di hatinya. Aneh tapi hangat. Dan entah mengapa, ada sedikit rasa manis yang tak bisa dijelaskan. Yun Xiao masih menatap peri air. Tatapannya tampak heran. Putri Suisian, apakah di sini terlalu panas? Kenapa wajahmu memerah? Mendengar itu seketika, wajah peri air berubah semakin merah gelap. Matanya langsung dipenuhi amarah. Ia menggigit bibirnya dan kemudian berkata, "Diam, atau aku akan membunuhmu."
Nada suaranya dingin, namun jelas menyimpan rasa malu yang tak tersampaikan. Di kejauhan, Pei Ming Lai Feng memperhatikan semua itu. Dia bukan orang bodoh. Dalam sekali pandang dia langsung mengerti. Wajahnya tampak mengeras. Tatapannya ke arah Yun Xiao dipenuhi kebencian yang mendalam. Berikutnya, item kedua. Zhao Wenzhan akhirnya menenangkan diri dan melanjutkan pameran harta. Seorang wanita cantik sambil memegang nampan kembali masuk. Sama seperti sebelumnya, Zhao Wenzhan mengangkat kain merah itu. Dan kali ini, sebuah keong muncul. Keong itu memancarkan 9 warna. Cahaya pelangi berputar di permukaannya, memikat dan juga indah. Ukurannya jauh lebih besar daripada keong biasa. Namun di saat itu, gadis kerang yang memegang nampan tampak aneh. Matanya tidak berkedip. Perlahan dia kehilangan fokus dan beberapa orang mulai merasa aneh. Lihat dia! Seseorang berteriak. Semua orang terkejut. Gadis kerang itu kini telah berubah menjadi batu. Tubuhnya membeku menjadi fosil dalam sekejap. Seorang dari ras laut kemudian menjerit, "Ini, aku ingat sekarang. Itu adalah keong langit 9 warna." Suaranya disertai dengan rasa takut. Dan dalam sekejap, seluruh tempat itu membeku. Nama yang disebutkan sudah seperti kutukan. Wajah semua orang memucat. Bahkan peri air Xiangxi dan Fei Ming pun ikut terkejut. Zhao Wenzhan tersenyum ringan dan berkata, "Sungguh aku tak menyangka masih ada yang bisa mengenalinya. Benar seperti katanya, ini adalah keong yang dibuat dari keong langit 9 warna." Semua orang sontak menghirup udara dingin. Tidak ada lagi keraguan. Tunggu, bukankah ras itu sudah dimusnahkan oleh kaisar laut generasi terdahulu? Artinya, itu hanya cangkangnya, bukan makhluk yang hidup. Tapi tetap saja itu adalah material yang nyata. Gila, itu artinya artefak ini adalah artefak dari ras kelas S. Semua orang riuh. Keong langit 9 warna dulu memang merupakan sebuah ras yang mengerikan di lautan. Mereka adalah makhluk kelas S yang menguasai laut barat. Mereka menebar kehancuran tanpa takut siapapun. Sekitar 1000 tahun yang lalu, mereka akhirnya dikepung oleh kerajaan laut barat. Tapi mereka hampir membalikkan keadaan. Baru setelah kaisar laut turun tangan sendiri, ras itu benar-benar dimusnahkan. Kemampuan bawaan mereka memang sangat mengerikan. Gelombang suara mereka bisa membuat makhluk hidup dalam area yang luas membatu seketika. Bahkan tanpa suara, cahaya 9 warna mereka pun cukup untuk mengubah siapapun menjadi batu. Kini, cangkang dari ras itu muncul di sini. Zhao Wenzhan tersenyum puas dan berkata, "Kalian sudah melihatnya sendiri. Kemampuannya masih tersimpan di dalam cangkang ini." Dia melirik ke arah gadis kerang yang telah menjadi fosil. Senyum di wajahnya masih tersisa. Tangannya masih memegang nampan seolah waktu terhenti. Kini kerumunan akhirnya tersadar. Seseorang berseru, "Bagaimana cara menukarnya?" Zhao Wenzhan menjawab, "Sama seperti sebelumnya. Siapapun yang bisa memuaskanku, maka dia akan mendapatkannya." Ini gila. Siapa yang punya barang yang sebanding dengan artefak itu? Kerumunan ras laut mulai gelisah.
tapi di salah satu sudut arena, beberapa anggota ras laut dengan penampilan serupa tampak berdiskusi. Ekspresi mereka serius, dan beberapa saat kemudian, salah satu dari mereka melangkah maju ke panggung. Zhao Wenzhan tersenyum. "Jika aku tidak salah, kalian dari klan Tetesan Air, bukan?" Laki-laki itu sedikit terkejut dan berkata, "Penglihatanmu sungguh tajam, Tuan Wenzhan." Kerumunan ras laut seketika gempar. Klan Tetesan Air jarang sekali muncul, dan mereka adalah klan kelas A. Kini tatapan semua orang tertuju pada mereka. Namun, mereka tetap tenang. Lalu, laki-laki yang ada di atas panggung mengeluarkan sepotong logam. "Bagaimana dengan benda ini?" Zhao Wenzhan menerimanya dan seketika ekspresinya berubah. Dia menatapnya berulang kali dan jelas Zhao Wenzhan tampak terkejut. Laki-laki itu tersenyum. Dia berkata, "Ini satu-satunya yang kupikir sebanding dengannya." Zhao Wenzhan terdiam sejenak, lalu perlahan menghela nafas. Dari segi nilai, ini memang setara. Tapi keong, langit 9 warna sudah punah. Sementara logam ini mungkin masih bisa ditemukan lagi. Sayangnya, keong ini hampir mustahil ada yang kedua. Karena itu, harus kukatakan, maaf, ini tidak cukup. Zhao Wenzhan mengembalikan logam itu. Wajah laki-laki dari klan Tetesan Air tampak mengeras. Kilatan amarah muncul di matanya. Dia terdiam sejenak lalu kemudian mendengus dan menarik kembali logam itu. Kerumunan orang pun menghela nafas panjang. Harapan mereka kembali pupus. Tapi di saat yang sama, keserakahan di mata mereka justru semakin membara. Tak lama kemudian seorang laki-laki lain terbang ke atas panggung. Tatapan semua orang langsung tertuju padanya. Dia mengangkat tangan. 8 kantong penyimpanan muncul di udara. "Tuan Wenzhan, silahkan periksa ini. Apakah ada yang cukup untuk ditukar dengan keong itu?" katanya dengan tenang. Zhao Wenzhan mengangguk dan indera ilahinya langsung menyapu satu persatu dari kantong itu. Gerakannya cepat, dan saat mencapai kantong ke-9, matanya tiba-tiba berkilat. Sekilas keterkejutan muncul di wajahnya, tapi segera disembunyikan. Dia menarik kembali indera ilahinya. 8 kantong ini memang berisi harta yang langka, namun masih sulit untuk menukarnya dengan keong langit 9 warna. Laki-laki itu tampak terkejut dan berkata, "Bagaimana kalau semuanya digabungkan?" Zhao Wenzhan terdiam sejenak. "Apakah Anda benar-benar berniat menukarnya? Nilai totalnya sangat tinggi, terutama isi kantong ke-8. Nilainya bahkan hampir sebanding dengan keong ini." Laki-laki itu melirik ke arah keong langit 9 warna. Giginya terkatup dan berkata, "Ya, aku ingin menukarnya." Mendengar itu Zhao Wenzhan akhirnya mengangguk. "Baiklah, aku terima." Dia mengulurkan tangan dan 8 kantong penyimpanan itu satu persatu jatuh ke dalam genggamannya. "Terima kasih," kata laki-laki itu yang tampak sangat gembira. Dia segera mengambil keong itu dan memeriksanya sebentar. Setelah itu baru dia menyimpannya dan kembali ke tempat duduknya. Kerumunan yang ada di sana tercengang. Mereka mengira akan terjadi perebutan yang sengit, namun ternyata harta sebesar itu justru berpindah tangan begitu cepat. Laki-laki itu sebelumnya nyaris tak terlihat. Tubuhnya kurus, kulitnya pucat keabu-abuan. Namun kini dia menjadi pusat perhatian.
Tatapan yang tertuju padanya bahkan dipenuhi keserakahan dan niat jahat, terutama dari kelompok klan tetesan air. Ekspresi mereka terlihat rumit. Tapi Zhao Wenzhan tentu mengabaikan semua itu. Dia tersenyum misterius dan kemudian berkata, "Kita lanjutkan pada item terakhir." Zhao Wenzhan berhenti sejenak dan dia berkata, "Untuk item terakhir ini, dia akan langsung dilelang oleh penguasa pulau pertama." Mendengar itu, seluruh aula gempar. Selama ini, Pulau Xiankong selalu dikelola oleh Zhao Wenzhan sebagai penguasa pulau kelima. Adapun penguasa pulau pertama hampir tak pernah muncul. Sosoknya misterius, bahkan keberadaannya pun jarang sekali terdengar. Kemudian, tiba-tiba, 3 berkas cahaya melesat keluar dari aula. Mereka berputar di udara, lalu mendarat di panggung. Penguasa pulau kedua, penguasa pulau ketiga Leng Yu, penguasa pulau keempat Jiu Tian. Ketiganya muncul serempak. Banyak orang yang sudah mengenali Jiu Tian, terutama setelah pertarungannya dengan Yun Xiao. Zhao Wenzhan pun tersenyum dan berkata, "Terakhir, penguasa pulau kelima, Zhao Wenzhan." Keempatnya berdiri berjajar, lalu bersamaan mereka berseru, "Selamat datang penguasa pulau pertama." Suara mereka menggema ke seluruh pulau. Langit di atas panggung pun berubah menjadi terang. Seberkas cahaya turun seperti cahaya bulan. Bayangan peri menari samar di udara dan suara nyanyian halus terdengar. Seluruh aula bergetar, seolah kekuatan besar bangkit dari inti pulau. Kekuatan itu bahkan mengguncang urat bumi. Wajah semua orang berubah. Aura ini jelas bukan sesuatu yang biasa. Haha, tidak perlu berlebihan seperti itu. Sebuah suara berat terdengar. Dari dalam cahaya, satu sosok perlahan terbentuk. Seorang laki-laki parubaya berjalan keluar. Jubahnya hijau, wajahnya tenang dan auranya elegan. Senyum tipis menghiasi wajahnya. Kemudian, keempat penguasa pulau membungkuk dengan hormat dan berseru, "Salam penguasa pulau pertama." Laki-laki itu tersenyum ringan dan berkata, "Tidak perlu terlalu formal." Kini mata semua orang di aula itu menatapnya dengan lekat. Penampilannya biasa saja, seperti manusia biasa. Namun, beberapa yang mencoba menyelidikinya dengan indera ilahi seketika menjadi pucat. Kesadaran mereka seolah tenggelam dalam lautan tanpa dasar, tak terukur dan tak terjangkau. Mereka merasa menyesal karena telah melakukan itu. Lalu, di tengah suasana yang begitu tegang, sebuah suara tiba-tiba terdengar. "Tadi katanya tak perlu formal, tapi kalian justru membuat pertunjukan besar." Semua orang terdiam melihat ke arah sumber suara itu. Dan orang itu tak lain adalah Yun Xiao. Dia mengangkat alis dan tampak santai. "Kenapa? Apa aku salah bicara?" Banyak ahli dari manusia seketika terdiam. Mereka tahu, ya, dia lagi. Di sisi lain wajah Guang Yuan tampak mengeras. Matanya berkilat dingin. "Li Yun Xiao." Suaranya berat dan dipenuhi tekanan. "Kau berani menyela ucapanku. Jika hari ini kau tidak memberikan penjelasan padaku, aku akan menangkapmu saat ini juga." Aura membunuh memenuhi seluruh aula. Semua orang merasakan tekanan yang luar biasa. Mereka ketakutan. Hanya satu orang yang tampak gembira, Bei Ming Lai Feng.
Dia benar-benar ingin melihat Yun Xiao terjatuh. Tapi tanpa takut, Yun Xiao berkata dengan santai, "Penguasa pulau pertama, sebelumnya kau muncul sebagai proyeksi dan berkata sulit untuk bertemu dengan Putri Susian. Lantas, sekarang tubuh aslimu sudah ada di sini. Kenapa kau sendiri tidak langsung memberikan hormat, justru membuat seremonial aneh?" Yun Xiao menatapnya dengan tajam. Seketika seluruh aula terdiam. Ekspresi semua orang menjadi aneh. Guang Yuan nyaris muntap. Dia tahu ini jelas adalah provokasi, tapi dia tidak bisa mengabaikannya. Masalah ini memang kecil, tetapi di saat yang sama juga menjadi masalah besar. Mengabaikan Putri Susian berarti menghina Kaisar Laut, dan itu bisa berakibat fatal. Tatapan semua orang mulai berubah. Beberapa orang bahkan terlihat menyeringai. Sementara wajah Guang Yuan kini tampak berubah hijau keunguan. Akhirnya, dia membungkukkan badan dari kejauhan. "Saya, Guang Yuan, memberi hormat kepada Putri Susian." Peri air menjawab ringan, tidak perlu terlalu formal. Guang Yuan hendak menanggapi, tapi Yun Xiao menyela lagi. "Putri sudah mengatakan tidak perlu formalitas. Kau dengar bukan?" Nada suaranya santai namun tajam. Ingat, sopan santun tidak boleh dilupakan. Kata-kata Guang Yuan tersangkut di tenggorokan. Kalau dia menjawab, maka dia seolah menerima ajaran Yun Xiao. Kalau dia tidak menjawab, maka dia akan dianggap mengabaikan Putri Kaisar Laut. Guang Yuan terdiam. Suasana berubah menjadi canggung. Banyak orang yang menahan tawa. Beiming Lai Feng semakin senang. Yun Xiao lagi-lagi menggali lubang untuk kuburannya sendiri. Itulah yang dia pikirkan. Tapi Yun Xiao mengerutkan kening dan kemudian berkata dengan keras, "Ada apa? Kau tidak mendengarkan kata-kata dari Putri Susian?" Boom! Aura Guang Yuan akhirnya meledak. Guang Yuan akhirnya tak mampu menahan diri. Kekuatan asalnya meledak dari bawah kakinya. Sebagian besar panggung bahkan seketika hancur. Wajahnya dingin seperti es. Dia berkata, "Saya akan mengingat kata-kata sang putri." Meskipun terdengar datar, tapi setiap katanya penuh dengan penekanan. Yun Xiao hanya melambaikan tangan dengan tidak sabar dan berkata, "Baguslah kalau kau ingat. Lanjutkan saja pelelangannya." Urat di dahi Guang Yuan berdenyut. Dia tak berkata apa-apa lagi. Namun tatapan yang ia arahkan pada Yun Xiao sudah seperti menatap orang mati. Suasana di seluruh aula menegang. Fluktuasi emosi dari seorang ahli puncak cukup untuk mengguncang lingkungan sekitar. Banyak orang tidak mengerti mengapa Yun Xiao terus memprovokasi. Namun dari sikapnya, jelas dia bukan orang bodoh. Akhirnya Guang Yuan menarik nafas panjang. Amarahnya perlahan ditekan. Tanpa basa-basi dia berkata, "Perhatikan baik-baik. Inilah item terakhir." Guang Yuan mengangkat tangannya dan perlahan membuka jarinya. Cahaya keemasan mulai mekar, seperti bunga yang sedang berkembang. Semua orang menatapnya, dan segera menyadari bahwa itu bukanlah cahaya biasa, melainkan sebuah kuncup teratai. Platform teratai?
Seruan kaget terdengar di mana-mana. Di telapak tangan Guang Yuan terdapat sebuah platform teratai mini. Platform itu bersinar keemasan dan memancarkan aura yang aneh. Sebenarnya, platform teratai bukanlah benda langka di ras laut. Biasanya platform teratai digunakan untuk meditasi. Fungsinya dapat menenangkan pikiran. Beberapa bahkan mampu mengumpulkan energi spiritual dan membantu kultivasi. Tapi, yang dibawa Guang Yuan ini tampak berbeda. Ukirannya terlihat lebih halus dan auranya juga sangat dalam serta terasa sangat hidup. Seorang ras laut kemudian berseru, "Penguasa pulau pertama, bukankah itu hanya platform teratai biasa? Mengapa dia dijadikan sebagai item terakhir?" Banyak orang yang mengangguk setuju. Tapi Yun Xiao tampak mengerutkan kening. Kilatan dingin muncul di matanya. Dia menatap platform teratai itu tanpa berkedip. Peri air pun melakukan hal yang serupa, seolah dia mengingat sesuatu. Guang Yuan tersenyum tipis. Tatapannya tertuju pada platform teratai itu. Dia melihatnya dengan lembut, seperti orang tua yang sedang memandang anaknya sendiri. Dia berkata dengan pelan, "Sesungguhnya aku pun belum sepenuhnya memahami misteri dari platform teratai ini. Tapi segala fenomena aneh di sekitar Pulau Xiankong berasal dari benda ini." Seketika seluruh aula terguncang. Kecuali para penguasa pulau, semua orang yang ada di sana tercengang. Mengubah fenomena langit dan bumi dalam skala yang begitu besar. Jelas itu bukan sesuatu yang masuk akal. Tapi Guang Yuan lalu melanjutkan, selain itu masih ada satu kegunaan yang lain. Platform teratai ini mampu menghidupkan orang mati dan menumbuhkan daging serta tulang. Selama masih ada nafas yang tersisa, platform ini bisa menyelamatkanmu. Seketika seluruh aula menjadi hening. Keraguan mulai muncul di hati ras laut. Bukankah itu terlalu berlebihan? Tidak mungkin. Kekuatannya benar-benar di luar akal sehat. Mendengar semua itu, Guang Yuan tidak membantah. Matanya menjadi kosong, seolah dia tenggelam dalam kenangan. Dia lalu berkata lagi, "Puluhan tahun lalu, aku hampir mati. Namun aku menemukan benda ini. Dan setelah puluhan tahun, lukaku pulih setengahnya." Kerumunan orang terdiam. Seseorang lalu berkata, "Tunggu, hanya setengah setelah puluhan tahun? Bukankah itu berarti efeknya biasa saja?" Guang Yuan tersenyum tipis dan berkata, "Ya, semua itu terjadi karena platform ini pun rusak parah." Guang Yuan mengangkatnya sedikit dan berkata lagi, "Aku tidak tahu sudah berapa lama platform teratai ini rusak. Tapi satu hal yang pasti, platform ini bisa memperbaiki dirinya sendiri." Lagi-lagi ras laut kembali dibuat gempar. Senjata yang bisa memulihkan dirinya sendiri, itu adalah sesuatu yang jarang sekali didengar. Seorang ras laut kembali bertanya, "Kalau begitu, kenapa platform itu belum pulih sampai sekarang? Kenapa tidak diperbaiki oleh alkemis?" Beberapa orang bahkan melirik ke arah Zhao Wenzhan. Dia adalah seorang alkemis tingkat 9. Tapi kenapa dia tidak memperbaikinya? Guang Yuan tersenyum. Kali ini ada kilatan dingin di matanya. Sebenarnya, bukan karena tidak ada yang memperbaikinya, tapi karena kami kekurangan bahan. Bahan? Apa itu?
Tanya ras laut. Guang Yuan menyipitkan mata dan berkata, roh senjata tingkat tinggi. Seketika suasana berubah. Beberapa orang mulai merasa tidak nyaman. Tunggu, jadi kau ingin menukarnya dengan senjata untuk diserap? Tanya seseorang dengan wajah agak polos. Guang Yuan berkata, benar dan salah. Dia membentuk segel. Seketika platform teratai terbang ke udara. Platform itu membesar, dan dalam sekejap, kekuatan aneh menyelimuti seluruh aula. Tunggu, apa yang terjadi? Seseorang berteriak dengan panik. Pedang di tangannya bergetar hebat dan energi spiritualnya mengalir keluar dengan liar. Energi itu tersedot ke dalam platform teratai. Dan bukan hanya dia, semua orang merasakan hal yang sama. Energi spiritual dari senjata mereka, bahkan tanpa dipanggil, mulai tersedot keluar. Ini tidak mungkin. Energi senjataku hilang. Dia benar-benar menyerapnya. Seketika aula menjadi kacau. Para ahli dari klan tetesan air pun berdiri. Wajah mereka penuh amarah dan mereka berseru, Tuan Pulau Pertama, kau benar-benar menyerap roh senjata kami. Apa maksudmu? Guang Yuan menjadi dingin dan berkata, apa ada masalah? Bukankah aku sudah menjelaskannya? Platform ini membutuhkan bahan agar dia pulih. Dan dia membutuhkan roh senjata untuk dimakan. Ketakutan segera menyebar seperti wabah di seluruh aula itu. Kini mereka baru sadar, ini bukanlah demonstrasi. Ini adalah perampasan. Wajah Yun Xiao pun mengeras. Kelima jarinya mengepal, bahkan terdengar suara retakan. Ia akhirnya mengerti. Mereka semua dijebak. Saat ini, semua senjata miliknya berada di dalam monumen dewa. Karena itu, untuk saat ini senjatanya masih aman. Tapi, di saat yang sama sensasi aneh mulai muncul dari dalam tubuhnya. Di bawah pengaruh platform teratai, monumen dewa bergetar. Cahaya samar bahkan berputar di dadian Yun Xiao. Yaolong berseru, benda itu! Dia mencoba menyerap kekuatan monumen dewa. Yun Xiao pun menelan ludah. Wajahnya tampak suram. Dasar sialan. Itu senjata tingkat transenden. Kali ini kita benar-benar dalam masalah. Kebaikan seseorang terkadang itu muncul karena tujuan tertentu. Sama seperti kali ini, ketika Yun Xiao dan keluarga Bei Ming tiba di Pulau Xiankong, Zhao Wenzhan memperlakukan mereka dengan sangat baik. Di permukaan, semuanya tampak tidak ada alasan khusus, walaupun memang terasa tidak masuk akal. Di tempat antah berantah, tidak dikenal oleh siapapun, tapi memperlakukan mereka dengan sangat baik. Pada akhirnya, semua kebaikan itu hanyalah topeng untuk menjebak. Dan kemudian, sekarang taring telah ditunjukkan oleh Pulau Xiankong. Bagaimana Yun Xiao akan keluar dari krisis ini? Kita akan sambung kisah hidup Tuan Muda Yun di part berikutnya. Terima kasih, see you again di next video. Bye.